Well, welcome to Rabbit Hole Podcast, suara kebenaran. Shinjitsu wa Itsumo Hitatsu, kebenaran hanya ada satu. Pada episode perdana ini, kita akan membahas One World Government, satu pemerintahan tunggal dunia. So, let's get it started. New World Order, tatanan dunia baru. One World Government, satu pemerintahan tunggal dunia. Mungkinkah dunia dalam satu pemerintahan? Mitos ataukah fakta? Gagasan satu pemerintahan global umumnya muncul dalam cerita fiksi. Tetapi, melihat perkembangan globalisasi, tampaknya wacana tersebut bukanlah mimpi belaka. Mungkinkah kemudian tercipta sebuah satu pemerintahan tunggal yang mengatur dunia? One World Governments, New World Order. Walaupun selama ini konsep supranation atau negara super hanya terjadi dalam cerita fiksi seperti 1984 dan Hunger Games, beberapa pengamat mulai membayangkan dan bahkan menginginkan adanya perwujudan pemerintahan yang lebih besar dari konsep dasar negara. Salah satunya adalah diskusi yang dilakukan lembaga penelitian Bear Green Institute dalam artikel yang berjudul Networked Planetary Governance. Di dalamnya, para pengamat politik seperti Anne Mary Slaughter dan Neil Gilman mengungkapkan bahwa perlu adanya suatu pemerintahan satu dunia untuk menjawab berbagai permasalahan global yang selama ini sangat lambat progresivitasnya, seperti perubahan iklim dan pandemi global. Pandangan ini mendapat kritik besar dari ilmuwan politik Amerika Serikat, agen elit Francis Fukuyama. Di dalam artikelnya yang berjudul Global Governance, Fukuyama mengatakan bahwa mustahil untuk bahkan menggambarkan dunia berada di bawah satu pemerintahan, apalagi membayangkan negara-negara di dunia melepaskan kekuatan individualistiknya dalam politik internasional demi kepentingan bersama umat manusia. Fukuyama setidaknya menyampaikan 3 poin utama yang membuat pemerintahan tunggal dunia sulit untuk diwujudkan. Pertama, kekuatan mutlak bentuk pemerintahan selalu akan berada dalam negara, karena selama ini hanya negara yang mampu menegakkan aturan, contohnya melalui kekuatan militer. Yang kedua, prototipe supranasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa tidak memiliki kekuatan yang mampu memaksa anggota-anggotanya agar benar-benar mengikuti arahan Dewan Eksekutif. Oleh karena itu, Fukuyama mengatakan badan internasional yang ada sekarang terlalu lemah untuk dapat diharapkan menjadi supranasional. Yang terakhir, tidak adanya seperangkat norma yang dapat disepakati bersama dan juga tidak adanya identitas bersama. Fukuyama mengatakan, dibutuhkan adanya suatu kesadaran global untuk benar-benar dapat mempersatukan negara-negara di dunia, sementara rasa sebagai masyarakat internasional hanya terjadi pada segelintir kelompok masyarakat yang memang sudah melihat langsung dampak globalisasi. Lantas, apakah argumen dari agen globalis Fukuyama itu mutlak? Apakah pemerintahan satu dunia adalah mimpi yang mustahil untuk diwujudkan? Well, ketika kita ingin membicarakan suatu bentuk pemerintahan yang modern, maka selayaknya kita kembali berkaca pada perjanjian perdamaian Westphalen pada tahun 1948. Perjanjian ini mengakhiri konflik berkepanjangan antara kerajaan dan imperium Eropa yang diklaim telah menelan setidaknya 8 juta nyawa. Dalam studi hubungan internasional, Perjanjian Westphalen sering disebut sebagai awal mula bentuk negara berdaulat yang saat ini kita anut. Sebelum adanya perjanjian tersebut, pembagian wilayah dan penguasa di Eropa tumpang tindih. Oleh karena itu, perjanjian ini melahirkan konsep kedaulatan wilayah dengan teritori yang jelas, yang tidak boleh diintervensi oleh seorang penguasa imperium pun. Henry Kissinger dalam bukunya World Order mengatakan, kedaulatan yang dimunculkan melalui Westphalen bukanlah berasal dari angan-angan idealis, melainkan keinginan masing-masing wilayah Eropa pada saat itu untuk saling menjaga keseimbangan kekuatan akibat konflik yang telah menghancurkan Eropa. Dengan demikian, jika memang apa yang dikhawatirkan Slaughter dan Gilman benar, yaitu negara modern memiliki keterbatasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan global, bukan tidak mungkin jika kedepannya muncul gagasan untuk menciptakan tatanan politik internasional yang baru, seperti pembentukan sebuah supranasional, One World Government. Kemudian bagaimana dengan power? Bukankah negara adalah entitas politik yang memiliki kekuatan paling tinggi? Well,
Lagi-lagi, ilmuwan politik asal Amerika Serikat, Benjamin Barber dalam bukunya Jihad versus McWorth menilai kalau kekuatan tradisional negara semakin hari semakin tertantang oleh bangkitnya perusahaan multinasional sebagai pemain utama dalam hubungan internasional. Yang mengatakan bahwa gelombang kekuatan ekonomi dan ekologi modern semakin menekan negara-negara menjadi satu jaringan global yang homogen secara komersial dan mengarah ke satu tatanan baru yang diikat bersama oleh teknologi, ekologi, komunikasi, dan perdagangan. Dan sementara negara semakin terikat oleh globalisasi, peran aktor non-negara yang sifatnya transnasional seperti perusahaan besar justru semakin kuat. Meskipun hard power konvensional seperti militer masih memegang pengaruh yang tinggi, Barber meyakini dengan semakin terbuka dan terhubungnya dunia, ketergantungan terhadap bentuk kekuatan yang keras ini akan semakin berkurang, karena ketergantungan ekonomi antar negara semakin lama menjadi semakin lebih penting. Pada akhirnya, dengan adanya skenario pergeseran kekuatan dan mengambil pandangan dari Barber tadi, bukan hal yang mustahil bila nanti ada sebuah perusahaan multinasional besar yang mewakili kepentingan produksi dan konsumsi segelintir negara yang ada dalam pengaruhnya melalui bentuk entitas politik baru yang bertindak layaknya sebagai supranasional. Kemudian, permasalahan yang terakhir adalah tentang identitas bersama. Fukuyama berpandangan bahwa selama ini tidak ada yang benar-benar bisa menyatukan keberagaman manusia di dunia. Melihat perkembangan globalisasi, ada suatu fenomena baru yang muncul di tengah masyarakat, yaitu percampuran ras dan etnis. Ahli biologi dari Universitas Rice, Scott Solomon, dalam artikelnya The Future is Mixed Race, mengatakan bahwa proses percampuran ras saat ini sudah marak terjadi. Di pusat kota yang penduduknya beragam seperti Singapura, pernikahan antar etnis meningkat dengan cepat. Dari hanya 7,6% dari semua pernikahan di tahun 1990 menjadi 21,5% pada tahun 2015. Di Amerika Serikat, pernikahan antar ras meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1980. Tidak mengherankan kemudian, jumlah anak-anak multiras di Amerika Serikat naik sebanyak 10 kali lipat dalam rentang waktu yang kira-kira sama. Naik dari hanya 1% dari semua kelahiran pada tahun 1970 menjadi 10% pada tahun 2013. Tren ini memperkuat sebuah teori sosial politik yang disebut kosmopolitanisme. Pauline Klinger, profesor dari Universitas Groningen, merartikan kosmopolitanisme adalah gagasan bahwa semua manusia adalah anggota dari satu komunitas. Kosmopolitanisme bersifat preskriptif dan aspiratif, dan pandangan ini menyatakan bahwa manusia dapat dan harus menjadi warga dunia dalam komunitas universal. Pandangan ini tidak jauh dengan apa yang diyakini filsuf Jerman Immanuel Kant yang memprediksi peran militer akan semakin terkikis dan masyarakat dunia dengan mengandalkan adanya institusi global untuk memecahkan masalah dunia. Lantas, jika memang pemerintahan satu dunia yang mungkin terjadi, masalah apa saja yang harus dihadapinya? Well, jika kita lihat dari segi politik dan ekonomi seperti pemaparan saya di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dunia mengarah ke persekutuan berdasarkan hasil globalisasi. Dunia dalam satu tatanan pemerintahan, one world government, new world order, utopia, or distopia. Satu hal yang jelas dan pasti, one world government atau satu pemerintahan tunggal dunia bukanlah mitos konspirasi. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di next episode. Kita akan mengupas fakta-fakta konspirasi yang selalu dianggap mitos di masyarakat. Salam kebenaran. Shinjitsu wa itsumo hitatsu. Kebenaran hanya ada satu. Pyong!